Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami masih menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Kamis 5 Juni tahun 2025 pendengar. Dan pendengar, di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini kami hadir di Dialog Kentongan dengan topik yang menarik ini pendengar ya. Kendalikan sampah plastik, cegah bencana. Nah, tentu informasi ini bisa Anda simak melalui program 1 RRI Bukit Tinggi dan juga di channel YouTube RRI Bukit Tinggi langsung dari ruangan multipurpose Jamaluddin Adinegoro LPP RRI Bukit Tinggi. Saya Ahmad Ihsan dan sudah bersama dengan narasumber yang ini multi talenta nih pendengar. Nah, ini perdana hadir di RRI Bukit Tinggi khususnya dan juga memaparkan inovasi yang berhasil diwujudkan. Ini saya bisa pegang kalaupun Anda menyimak monitor channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Ini adalah benda atau produk yang ternyata berasal dari plastik ya. Nah, ini sudah bisa saya lihat secara langsung, saya rasakan ini kekuatannya nggak kalah hebatnya nih pendengar. Kalau dipukul kepala nih bisa benjol ini. Ini juga ada produknya. Ini papan-papan. Nanti kita akan berbincang. Kita akan menyapa dulu. Ada Bang Lukman Silvi selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Gogo Panjang di Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lukman. Waalaikumsalam. Iya, sudah terdengar RRI. Bisa lebih dekat saja mikrofon RRI. Waalaikumsalam Bang Ihsan. Selamat pagi buat pemirsa semua. Sehat Iya. selalu, sukses selalu. Sehat pagi hari ini Bang Lukman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini ada dengar suara output kita, tim? Iya. Dan Bang Lukman ini kalaupun beberapa waktu lalu sudah sempat ya ini depending ya kita hadirkan Bang Lukman di RRI Bukit Tinggi, tapi kesempatan ini sudah bisa terjawab di hari Kamis ini. Tentu kami ingin tahu Bang Lukman dengan produk yang Bang Lukman hasilkan dan juga bawa ke RRI tentang plastik. Ya, apakah ini berawal juga dari kondisi di Bukit Tinggi juga kalau dulu sempat kami banyak memberitakan itu Bukit Tinggi kebanjiran. Salah satunya penyebabnya plastik yang sampahnya itu berada di selokan, di drainase. Nah, apakah ini yang membuat Bang Lukman tertarik atau sudah berinovasi dengan produk yang ada ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua. Ya. Jadi Bang Ihsan, sebenarnya ini jadi sebenarnya Bang Ihsan ini dipengaruhi juga latar belakang kan. Latar belakang kita kan biasanya kegiatan yaitu seni rupa. Iya. Dulu waktu itu di Taman Jam Gadang Kota Bukit Tinggi. Iya. Di sana lah sering ngumpul kawan-kawan berkreativitas membuat karya seni rupa. Iya, lebih dekat Bang. Karya seni kan. Nah, ya itu. Berangkat dari itu kebetulan udah berapa ya? Hampir dari 15 tahun 15, oh cukup lama 15 tahun ya. di beraktivitas di pusat kota Pasar Bukit Tinggi. Iya. Dan di sana tuh aktivitasnya kebanyakan lingkungan itu orang-orang kreatif semua, Bang. Baik. Itu dari sampai bergaul ke panorama, bikin lukisan beludu, jam gadang, rumah gadang, dan bikin banyak lah karya-karya seni yang karya-karya kerajinan tangan yang dibuat di Pasar Jong. Setelah 10 tahun di Pasar Atas, balik ke asal, ceritanya ke tempat lahir di Taro Dipo, Kelurahan Taro Dipo, RW 3. Itu terpengaruh lah orang tua sebenarnya, Bang. Orang tua itu kebiasaannya tuh
beliau tuh peduli terhadap Lingkungan. lingkungan kan. Sehari-hari itu beliau kalau mau datang musim hujan tuh beliau masuk ke dalam selokan. Oh, baik. Itu Ngumpulin sampah tadi. yang ngumpulin sampah. Mhm, Terus ada yang seperti apa ya, peralon-peralon itu Bang, yang Barang-barang yang bekas yang kebuang-kebuang terbuang tuh ya. dibawa pulang. Itu banyak di rumah terkumpul. Banyak di rumah. Iya. Jadi karena melihat orang tua itu pertamanya Sudah muncul ide nggak ketika itu? Belum. belum Bang. Tapi Kasian ya. perhatian ya, karena tiap hari ngumpulin terus sampah, sudah numpuk di rumah. Iya. Jadi sampai mikir kayak gini, kasihan melihat orang tua kan. Sebenarnya lingkungan tuh, kok orang tua saya yang mau bersihin. Lingkungan sendiri gitu ya. Iya, pikir-pikir juga hari itu kan. Sempat saya melarang orang tua untuk tidak membersihkan itu. Di sanalah awalnya bermula saya mulai memperhatikan sampah itu. Jadi melarang orang tua malah saya yang kena marah Bang. Jadi dia pikir kalau kita bisa nolong ngapain tidak aja. Selagi kamu bisa berbuat baik, berbuatlah. Walaupun kita nggak pas hari hujan banjir taruh ini kita nggak kena, yang ngelihat juga kita. Kamu harus bantu selagi kamu bisa. Oke lah, karena orang tua yang ngomong nggak bisa jawab. Anak ya. Kalau melawan berarti durhaka gitu. Jadi ikut-ikutan lah bantu beliau, jadi kebiasaan. Karena udah numpuk sampah di rumah itu sampai orang tua perempuan itu marah. Bau kan? Sampah plastik, botol aqua. Saya pikir-pikir karena latar belakang seni rupa tadi itu biasanya kita kalau melihat barang itu Bang, ngelihat barang bekas itu kepikirannya langsung gini, ini bikin apa ya? Oh, muncul ide apa yang akan dihasilkan dari bahan baku itu? Iya. Karena biasanya kita akan bermain di cat, di kanvas kan. Kayak tuh bikin lukisan seperti potret kan. Itu kan udah biasa pada umum kan. Tapi kepinginnya karya seni itu dari barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan orang, seperti limbah itu kan. Kepikir lah itu. Limbah plastik ini yang uniknya di sini warna Bang. Ya karena di dalam ini kelihatan ya ada corak-corak motif-motif apa gitu ya. Ini murni dihasilkan dari sampah yang diolah. Murni Bang. Di sini nih warna ini kan rupanya nggak memunculkan warna itu kalau di seni rupa apa namanya gradasi warna kan. Gradasi warna itu menentukan objek itu seperti apa. Dari warnanya seperti apa. Yang dinilai seni warna sebenarnya Bang. Di sini nih. Kalau pas kayak bunga kayak gini, pas kayak gini itu kan umum pabrik bisa bikin nih. Kalau untuk barang untuk di harian kita nggak ngeliat di sana lah. Kita ngeliat ini plastik ini dari warnanya Bang. Jadi ini produk ini apa nih? Maman pot bunga yang Bang Lukman bikin atau apa ini produknya? Ada awalnya saya ini kan awalnya bikin itu pas bunga untuk bunga kaktus Bang. Bunga kaktus kan unik tuh. Kecil-kecil ya. Iya yang kecil-kecil tuh awalnya. Ya bunga hias gitu ya. Iya. Karena masternya tuh cetakan itu rumit cara buatnya, megang pun susah. Jadi kepikirlah yang besar-besar awalnya kan. Awal kerjanya ini susah juga Bang. Ini ini awalnya. Ini kalau jadi untuk membuat produk ini Abang butuh cetakan gitu ya? Betul cetakan. Cetakan Abang bikin sendiri? Bikin sendiri. Bahan-bahannya dari mana Bang? Bahan-bahannya ya dari sampah-sampah limbah plastik yang dikumpulkan dari. Yang cetakan tadi ada bikin sendiri, tentu ada bahan bakunya, pakai besi atau pakai apa? Itu bahan awalnya dari drum bekas yang kebuang juga. Drum bekas karena semuanya murni yang barang-barang yang mungkin mohon maaf ya terbuang gitu ya. Iya terbuang. Tapi Abang bisa manfaatkan menjadi cetakannya. Iya. Mahal nggak Bang kalau di nilai rupiahnya?
baku membuat cetakan ini dulu? Kalau kita manfaatkan bahan bekas yang ada yang gak kepakai sama orang itu, kalau modalnya nggak seberapa lah, nggak mahal kan. Tapi kalau kita bikin dari barang baru itu mahal juga bang. Bikin master itu kalau kita aja satu itu master itu orang bisa naikin harga sampai 200 satu cetakan. 200.000 rupiah? Iya. Satu cetakan? Satu cetakan. Ukurannya juga berbeda? Iya. Ketika ukuran sekecil ini 200.000, kalau lebih besar itu lebih mahal lagi? Iya. Karena kita udah terbiasa mikir buat kerajinan dari dulu. Kalau angkatan kita kan dulu itu sukanya buat pengrajin itu bang. Nggak seperti sekarang kan. Baik, tapi kita batasi dulu Bang Lukman, ini kan kita lebih kepada mitigasi bencana, karena sampah plastik ternyata tadi menjadi penyumbang kebencanaan ya. Ini dengan produk ini kan kami RRI sangat mendasari dan apresiasi karya Bang Lukman bisa menjadi solusi terhadap sampah plastik yang dihasilkan tiap hari. Saya menghasilkan sampah, istri saya hasilkan sampah, perkantoran RRI juga punya sampah. Nah ini Abang bisa menjawab itu loh, sampah plastik, apa itu kantong kresek, botol minuman bekas, ya, mineral bekas. Nah ini kan bisa menjadi produk ini. Dan ini kalau orang seni kan, kalau seni nggak bisa dinilai dengan rupiah ya, karya nih. Ini kan juga kalau kita lihat ke kamera ini ada corak-corak gimana gitu ya. Ini kan dihasilkan dari olahan tangan Bang Lukman sebagai pengrajin juga. Nah tapi kami ingin tahu Bang, untuk menghasilkan ini berapa sampah yang membutuhkan? Kalau satu itu 1 kilo sampah tuh bang. 1 kilo sampah. Nah berarti 1 kilo sampah, pendengar pemirsa, ini bisa dihasilkan satu produk ini. Bisa. Berarti kalau dihitungkan kalinya 10 kilo berarti 10 ya? 10 ya, 10. Ini menarik ini. Ya menarik, jadi tawaran bagi pemerintah daerah khususnya produk ini bisa dihasilkan oleh tangan seperti Bang Lukman ini. Nah pertanyaannya, sudah pernah Bang sampaikan ini kepada pemerintah sebagai bentuk solusi terhadap persampahan di Bukit Tinggi? Kalau secara pribadi belum bang. Belum lagi. Walaupun Abang sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan? Belum juga bang. Belum juga. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa pesimis sebenarnya bang. Apa yang membuat Bang pesimis Bang Lukman? Kenyataan di lapangan itu kan pengrajin atau pelaku seni yang karena dari kecilnya sudah bergaul dengan mereka dan melihat dengar cerita mereka yang udah berusaha bagaimana bisa ikut membantu program pemerintah dalam pengelolaan banyak program lah pariwisata di bidang kesenian tuh. Kalau lihat senior kawan-kawan tuh tidak mendapatkan peluang di situ bang. Baik. Nah, jadi pesimis rasanya kalau saya juga. Tapi pesimis Abang semestinya bisa dijawab menjadi optimis. Kenapa? Produk, kalau ya tadi kami sudah mendasari produk ini kan apakah ini namanya pot bunga, tapi kalau orang seni bisa jadi bukan pot bunga namanya, karena mungkin ada penamaan sendiri. Dan itu bukan tidak bisa dinilai dengan uang. Nah pertanyaannya sendiri, ini kan produk yang Bang hasilkan. Pertanyaan RRI juga, sejauh ini apakah ada produk ini yang dihasilkan selain Bang Lukman di Bukit Tinggi? Kalau di Bukit Tinggi ada produk ini yang dihasilkan oleh apakah itu pengrajin atau juga tukang apalah gitu, ada nggak yang menghasilkan ini? Belum ada bang. Belum ada, berarti Abang ini menjadi hak paten Abang seharusnya ya. Ini juga menjadi hak karya Abang ya, dengan kekayaan intelektual Abang. Dan ini juga Abang tidak perlu khawatir semestinya, karena kalaupun sebagai pencipta, penemu, ini sudah menjadi kepemilikan Abang dan ini bisa dipatenkan. Ketika pemerintah juga menerapkan ini, harusnya dia bayar, apakah dibentuk royalti kalau untuk produk-produk atau kegiatan apresiasi lain Bang Lukman. Ini gimana Bang? Abang tertarik untuk mencoba menyampaikan kepada pemerintah sebagai solusi terhadap sampah ini? Iya. Apa yang membuat Abang masih terasa berat untuk menyampaikan ini bisa dijawab oleh pemerintah daerah untuk sampah plastik, khususnya sampah plastik?
Sebab kita udah terbiasa mungkin udah menjelang 15 tahun ya bergaul di lingkungan itu. Berapa program kegiatan yang dari pemerintah udah kita ikuti, baik itu pelatihan, pengolahan sampah, rumah tangga, dan itu hanya sebatas program kegiatan yang tidak berkelanjutan. Jadi formalitas ya, ada pelatihan, ikut, pesertanya berapa orang, kemudian dapat pemateri dari narasumber, habis itu hilang gitu. Itu kenyataan juga yang diterima. Tapi yang ini itu kan berarti abang sudah memiliki beberapa ya mohon maaf nih, ada psikologi yang membuat abang merasa pesimis tadi karena ya keinginan abang belum terjawab secara penuh ya. Abang pengennya A, ternyata hasilnya mungkin jauh dari harapan abang sendiri. Tapi itu seharusnya bisa dicarikan solusi Bang Lukman. Kalau penerima melihat ini ya minimal ya tadi ya kami dan teman-teman kami ini juga punya sampah ya tadi. Nah kalaupun abang bisa memberikan bentuk produksi apakah pot bunga tadi kaktus, ya teman-teman tim kami ini nanam kaktus itu ya dia bawa sampahnya dari rumah ya. Saya mungkin bawa sampah ya 1 asoy gitu ya. Nah kemudian sama abang, nah apakah abang bisa memproduksi itu, kalaupun ditantang seperti itu? Kalau ditantang seperti itu, Bang, kalau tentu bisa menerima. Bisa menerima. Bisa menerima tantangan itu. Kalau itu tuh nilainya untuk lingkungan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk yang lebih produktif, kenapa tidak kan? Saya siap untuk itu. Baik. Jadi untuk mengolah sampah menjadi produk ini, biaya yang ditimbulkan apa Bang? Apakah butuh biaya untuk pembakaran? Ini caranya gimana nih? Dibakarkah atau di apa ini Bang? Kalau yang ini Bang, kan warna asli dari sampah plastik itu tuh. Plastiknya berwarna hijau ya? Iya. Kalau ini caranya dimasak Bang. Dimasak dia nggak dibakar. Dimasak pakai wadah? Pakai wadah. Dimasak pakai wadah. Dan di sini kan bagaimana menjaga panasnya Bang, supaya warna itu nggak hilang. Kalau dibakar dia jadi seperti ini dia Bang, papan seperti ini. Ini juga butuh berapa sampah nih Bang? Ini untuk satu sebesar ini, papan sebesar ini, ini campuran Bang. Kenapa sih ini saya bawa? Karena berangkat dari prihatin juga sebenarnya Bang. Ini campuran plastik sama guntingan kain Bang. Guntingan kain yang sisa-sisa kain, perca-perca kain? Iya, perca-perca kain. Kalau perca-perca kain itu kan kalau dibakar dia menjadi keras ya? Jadi keras, kayak pasir ya nantinya Bang. Nggak nempel dia dong. Kalau dipegang kayak gini pecah, berdarah ada kan. Jadi bagaimana? Karena sampah itu paling banyak di ini Bang. Kalau dulu ada tempat pembuangan sampah TPU yang di depan kantor camat Gua Panjang itu Bang, itu kalau malam kita lihat itu banyak karungnya Bang, dibuang orang. Tapi kan kenapa enggak, kalau saya pikir-pikir, limbah itu yang jarang yang diperhatikan orang yang bisa dipakai. Setelah saya lihat, karena dilelehkan ternyata dia berderai, nggak kuat Bang. Tapi itu berapa kalau ditimbang sampahnya tadi ada kain perca itu berapa? Butuh 1 karung menjadikan satu itu atau berapa Bang? Untuk menjadikan ini nggak salah 1 senti nih tebalnya Bang. 1 senti, tapi butuh berapa itu? Ini cuma butuh 2 kilo Bang. 2 kilo perca kain. Perca kain. Ditambah dengan plastik asoy-asoy itu juga. Iya. Yang asoy itu kan untuk daya rekatnya cuman Bang. Dan ini kalau itu tuh sampah yang perca kain itu kalau ini dipukulin Bang, ini bisa dibikin meja Bang. Oh meja dirangkai gitu ya? Iya. Ini kan kenapa saya bawa kayak gini? Kalau biasanya gini Bang, kalau saya bawa kayak gini, ini dari perca kain. Kalau saya bakar, campur ini jadi papan kayak gini. Biasanya dengan bahan seperti ini kita mikir nih. Mau jadi apa gitu?
Bukan menjadi apa, sulap rokok ya. Kalau pas dia jadi udah kayak gini, banyak yang keluar idenya Bang. Jadi meja, kursi, Iya, kotak gitu ya. kotak. Jadi Bang Lukman bikin ini keping-kepingan bentuk persegi ini ya berarti ya. Iya. Ukurannya itu Abang nentuin. Berapa panjangnya, berapa lebarnya? Iya. Kita menentuin. Kalau ini lebih bagus Bang. Kalau ini lebih murah Bang. Kalau yang dari Murahnya sampah apa nih? plastik, Murah dari harganya atau murah dari pengolahannya? Bahan bakunya. Kalau kayak gini kan untuk mengumpulkan 1 kilo Bang, ini susah nih. Jadi kalau 1 kilo banyak sampah. Ini di RRI banyak nih. Tim kami ada 10 orang nih, 10 kali 1 kilo udah 10 kilo. Kalau sampah plastik kayak gini, yang berwarna. Iya. Kan bisa dipilah di rumah. Nih pertanyaannya kan ketika topik kentongan bencana alam kan orang belum bisa memilah sampah plastik, sampah organik ya. Nah, kalau ini sudah ada muncul tawarannya, berarti kita sudah bisa mengenali sampah dan memilahnya di rumah, Bang Lukman. Nah, ini suatu hal yang harusnya dimotivasi tinggi ini Bang Lukman. Jadi Bang Lukman jangan sampai pesimis berlanjut gitu. Baik, tapi butuh rehat sejenak Bang Lukman. Mudah-mudahan informasi ini bisa nanti di-share ya di seluruh media sosial atau juga sampai ke pemerintah. Kami juga upayakan karena informasi ini sangat berharga. Masih pendengar di Dialog Kentongan mengenali pengelolaan sampah. Jadi sampah plastik dikendalikan dan cegah bencana. Saya Manesan kembali lagi dengan informasi bersama Selingan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
kita sulit diterka, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Oh cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun berada, masih di Dialog Kentongan, dialog dalam studio untuk edisi Kamis ini, masih bersama dengan Bang Lukman Silvi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Guguk Panjang di Kota Bukit Tinggi. Informasi kalau tadi di belakang on air tadi kami sempat berbincang panjang lebar, semestinya nih kurang waktu 1 jam ini ya. Ya Bang Lukman ya. Karena ini produknya seperti ini, ada pot bunga di atas meja, ini kan bahannya ini juga kayu. Plastik ya, dari kayu ini ya, kayu ya. Kayu. Ini kan juga semestinya bisa Bang hasilkan Bang. Sudah terpikirkan Bang untuk mengolah sampah plastik penyebab bencana alam juga salah satunya untuk menghasilkan pot bunga di atas meja? Pertama ya rasa terima kasih ke RRI kan. Sebenarnya ini Bang Ihsan, rasa terima kasih itu sebenarnya yang untuk berkarya, untuk membuat sebuah karya itu udah lama saya pendam Bang. Udah lama saya pendam sebenarnya Bang. Untuk berkarya itu udah lama. Dengan adanya RRI ini mungkin terjawab kerinduan Abang yang dipendam-pendam selama ini, terjawab gitu. Membangkitkan. Ya, semangat Abang lagi. Jadi jangan sampai Abang pesimis berkepanjangan Bang. Harus optimis, bangkitlah Bang dari mimpi-mimpi yang terpendam lama gitu. Insyaallah. Insyaallah ya, harus itu terjawab. Ini kalaupun kita bisa bacakan tapi tidak semuanya nih, apresiasi nih juga ada Pak Gafar Zakaria, ada Onat, ada Uswandi Novia, Anissa Rizky, ada Anang Surya. Ini kan live nih Bang.
Nanti bisa di-share juga Bang. Ini banyak yang bertanya juga, memberi apresiasi. Abang harus bangkit nih. Insyaallah. Nah, optimis. Baik, kalaupun tadi Abang sempat kami minta keterangan tadi kan untuk menghasilkan pot bunga ini tidak butuh banyak sampah ya. 1 kilo bisa menghasilkan produk ini. Termasuk juga ini apa memang namanya papan plastik apa nih Bang? Memang papan plastik. Papan itu, Bang. plastik ya. Dari limbah plastik. Dari papan itu banyak inovasi yang bisa karya yang bisa dihasilkan. Iya. Nah minimal suatu tawaran bagus ya. Tadi contohnya kalaupun Abang bermain di perkantoran, sampah yang dihasilkan di perkantoran RRI dengan banyaknya puluhan karyawan RRI bawa sampah ke kantor, Abang tadi bisa menghasilkan. Nah kalaupun ada banyak perkantoran, apakah itu kantor lurah, ya kantor puskesmas, ini kan juga bisa Abang mengumpulkan bahan baku sampah yang selama ini dibuang begitu saja tidak bernilai, Abang menghasilkan dengan produk yang bernilai Bang. Kalau sebenarnya ya Bang Isan kepikir sampai ke sana ya. Jadi itu tuh sebenarnya kami pelaku ini memang butuh sokongan sebenarnya. Yeah. Butuh kerjasama bagaimana ini bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di Bukit Tinggi. Nah, ya ini kan mudah-mudahan ini dijawabkan tantangan. Jadi tadi di awal Abang sampaikan pemerintah belum begitu menjawab ya keinginan Abang. Ini kan menjadi salah satu solusi terhadap pengolahan sampah yang tiap hari orang buang sampah. Apa itu baik di tong sampah atau buang sampah sembarangan. Pertanyaannya tadi ini sudah bisa menjadi ujung tombak ya. Sampah itu bisa bernilai. Apakah itu dijual atau digunakan sendiri di rumah pribadi. Jadi kita tidak menganggap sampah itu memang barang-barang yang sepele atau juga yang bau atau yang tidak berguna atau bermanfaat Bang Lukman. Nah pertanyaannya juga, kalaupun nanti ini kan bisa di-share ya, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup ingin menjawab produk Abang, butuh apa cetakan berapa Bang besarnya Bang? Kalaupun sampah kan ini tontonan ya. Ya Bang Isan. Kalau cetakan, kalau apa itu bervariasi ya Bang ya. Tergantung kita kan kalau membuat cetakan itu kita juga melihat model ya Bang. Jadi untuk cetakan itu bisa bervariasi, modelnya macam-macam Bang. Jadi ada ukuran ya, ini yang kecil ya untuk di atas meja yang kecil ya. Ini kayak kita bisa menyesuaikan itu dipakai untuk bunga kaktus seperti apa kan? Ya, yang kecil tadi. Untuk kalau bunga besar seperti untuk apa, nanam tanaman seperti ya pohon kelengkeng, ya kan ada yang mangga apel gitu kan bisa ditanam dengan pot besar. Abang bisa bikin itu? Bisa Bang, Bang Isan. Kalau ini kita sebagai bermitra dengan pemerintah ikut sebenarnya Karang Taruna itu prinsip dasarnya itu kesadaran dan tanggung jawab sosial tadi Bang. Benar. Tugas dan fungsinya salah satu itu preventif dan edukatif. Ya. Jadi kalau ini bisa bekerja sama dengan pemerintah, didukung oleh pemerintah, dua masalah selesai nih Bang. Ya. Pertama pengangguran. Karena bukan kedua masalah sampah di Bukit Tinggi bisa dikurangi. Ya, karena uang miliaran rupiah yang sengaja buat angkut sampah keluar daerah semestinya bisa dimanfaatkan, apakah dibeli cetakannya atau juga tadi bikin manajemen sendiri ya Bang Lukman? Iya. Ini proaktif semua kita sebenarnya Bang Isan. Tapi kalau ya mau dipotong, ini kan bentuknya kasar ya, teksturnya masih kasar, termasuk ini masih kasar. Ini bisa kalaupun kita kan pot bunga yang dijual di pasaran kan mulus ya, halus. Nah Abang bisa membuat produk itu, pot bunga yang dihasilkan? Bisa Bang. Lebih bagus daripada itu bisa Bang. Ini kan sebenarnya kalau belum finishing Bang. Ini baru kasarnya. Belum maksimal 100% jadi. Belum jadi. Ini contohnya kalau orang-orang yang biasa, orang itu kreatif Bang. Orang-orang yang biasa berkarya, kalau dia lihat barang ini dia udah tahu mau jadi apa nih. Kalau di Bukit Tinggi jarang orang yang tidak bisa melihat barang itu bisa jadi apa. Karena kalau kami pelaku seni di Taman Jom Gadang itu kalau ada inovasi baru, karya baru, itu baru ketahuan teori dan caranya. Baik.
Nah, ini boleh disampaikan cara pengolahan tadi ini tadi dibakar apa ditetes ini Bang? Dan berapa lama butuh membuat ini? Kalau direbus itu paling lama itu 1,5 jam itu bisa menghasilkan 50 kilo apa Bang? 50 kilo sampah plastik. Sampah plastik yang direbus. Adonan cair. Iya, adonan cair. Kalau jadi produk bisa sampai 100 produk seperti ini. Nah, tergantung masternya tadi cetakan ini ketebalannya berapa, baik. ketinggiannya berapa, itu kan tergantung di sana Bang. Baik. Nah ini semestinya juga bisa ya tadi pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup bisa mengambil produk Abang atau konsep Abang. Ya itu juga tentu namanya konsep ya tidak sembarangan, artian Abang yang menemukan ya tentu nanti bentuk kerjasamanya apakah dibeli atau diapain, yang jelas ini bukan berarti Abang begitu saja berikan gitu ya, karena bentuk apresiasi bukan hanya tepuk tangan atau cuma ucapan saja, tapi ada bentuk penghargaan yang jelas gitu ya Bang Lukman. Tapi ini selagi menjadi tawaran yang positif nih semestinya. Jadi sampah yang banyak tadi bisa dipilah dan menjadi produk-produk ini. Ya itu saya yakin Bang, kalau ini dilihat bagi kawan-kawan yang ada di Bukit Tinggi, betul ada yang di DLH itu. Ada beberapa teman yang seperjuangan tuh Bang. Kami dulu merintis usaha buat kerajinan pun dari limbah Bang. Kalau dia yang nonton sekarang mungkin melihat barang ini karena dia setiap hari kerjanya di sini, mungkin udah bisa dia mikir. Tapi tantangan bagi pelaku seperti Abang apa ya? Sampah kan banyak nih. Ya tadi selain Abang pesimis tadi ya teman-teman, ya mohon maaf ya kalaupun pemulung itu kan ambil sampah yang buat dijual ya, diproduksi oleh pabrik. Tapi kami ingin menjawab itu, ya ada pelaku-pelaku UMKM yang peduli lingkungan, ya tadi akan muncul lagi Bang Lukman lain gitu. Nah itu gimana Bang melihat tanggapan itu? Jadi sebenarnya Bang, kalau untuk kita di Bukit Tinggi atau orang Sumatera Barat, kalau untuk berkarya, untuk berseni ini udah asalnya tuh orang-orang itu suka berkarya Bang. Cuman kalau permasalahannya, kalau beberapa kawan-kawan yang bertanya itu kan masalahnya di pemasaran Bang. Kalau membuat produk, kalau dari barang limbah ini mungkin banyak yang lebih hebat daripada saya Bang. Kalau di kota Bukit Tinggi ini ya, termasuk orang yang saya kagumi seni rupa, baik itu seni rupa bentuk apapun jenisnya. Itu salah satu ada kalau Bang Isan main-main ke Taman Nyokadang, ada namanya Romi. Itu bukan saja Sumbar mengakuinya. Baik, dipotong, mohon maaf Bang Lukman. Ini bagaimana kalau ada pertanyaan dari akun Dedi ini, bagaimana ya rasa percaya diri masyarakat atau juga animo masyarakat terhadap Karang Taruna dengan mengadakan kegiatan lingkungan seperti Daur Ulang 5 ini? Karang Taruna. Kalau animo Karang Taruna sangat besar sebenarnya Bang. Harapannya itu sangat besar. Karena Karang Taruna itu umumnya mereka itu ingin berkarya. Yang Karang Taruna. Yang Karang Taruna itu yang berangkat dari kesadarannya ingin karya-karyanya itu dihargai sebenarnya Bang. Bukan di SDM Karang Taruna itu hebat-hebat semua Bang. Karang Taruna itu cuman ada mungkin hampir sama dengan saya lah. Mungkin merasa kurang yakin atau apa masalahnya saya pun kurang paham. Apa itu penyebabnya? Pemerintah tak perhatian. Semangat ada Karang Taruna tapi pemerintah nggak perhatian. Sebagai ketua Abang sampaikan saja ini boleh tapi tidak menghujat. Jadi awalnya saya jadi Karang Taruna itu kan berangkat dari kelurahan Bang. Kelurahan itu saya jadi ketua Karang Taruna kelurahan itu sempat yang Karang Taruna itu kan di kelurahan Bang. Ya. Ada tempat orang ada Karang Taruna kelurahan atau nagari, Karang Taruna kecamatan hingga ada tingkat kota atau kabupaten ya. Bahkan pusat juga ada. Ada. Yang dinamakan. Tapi apa yang menjadi kendala Karang Taruna seperti di kecamatan Abang apa? Kalau di kecamatan Gogua Panjang khususnya kendalanya ya
Mungkin pengurus Karang Taruna di kelurahan itu setelah dia dibentuk hanya sekedar formalitas. Di sana itu kan Karang Taruna tingkat kelurahan itu di-SK-kan oleh Pak Lurahnya. Ya. Ada pembinaannya kasih sosial itu, pembina teknisnya, pembina konselnya. Pembinaan itu tidak dilakukan. Nah, ya semestinya juga harus sudah di SK-kan, kemudian ya semestinya juga tadi kalaupun ada tanggapan dari channel YouTube yang memberikan tanggapan ini juga harus ada pelatihan ya Bang. Sebenarnya sudah ada pelatihan tadi. Nah pertanyaan sekarang Abang Ketua Karang Taruna Kecamatan Gua Panjang, anggotanya masih aktif saat ini? Kalau yang Karang Taruna aktif Bang. Aktif mereka itu. Tapi kenapa tidak membuat produk ini lebih banyak? Pertanyaan tadi, kembali lagi kurang perhatian pemerintah. Iya. Iya kurang yakinnya lah untuk apa Bang yang membuat proposal. Gak yakin apa tuh? Membuat gak yakin? Ini kan sudah ada produknya. Takut akan salah saingan atau apa? Tidak, konsepnya tidak cocok dengan pemerintah melalui OPD terkait? Bukan Bang. Atau Bang belum membuat bentuk ya tentu apa itu makalah secara tertulis sehingga bisa disampaikan sebagai bentuk proposal juga atau gimana? Nah, yang membuat mereka itu kurang yakin dengan karya-karya mereka itu disodorkan ke pemerintah itu gitu Bang. Kebanyakan gini, mereka mempunyai karya. Iya. Ketika mereka tidak bergaul dengan pemerintah, karya itu setelah hanya sampai satu program aja Bang. Dan itu mereka yang punya konsep merangkai dari awal itu setelah bergabung ditinggalin. Nggak penuh secara menuntun sampai terwujud. Jadi kepenginnya sebenarnya Bang Karang Taruna itu sebenarnya termasuk saya lah sebagai Ketua Karang Taruna, tanggung jawab moral saya sebenarnya gini Bang. Saya kalau pernah bicara di depan mereka gini, di kelurahan itu saya bicara kepada ketua pemuda seluruh RW itu, selagi saya masih jadi ketua, datang kepada saya, minta kalau nggak bisa marah-marahin saya. Awalnya saya kepingin lihat mereka itu punya inovasi apa, karyanya seperti apa, yang mau saya jembatani. Setelah lama perjalanan mereka itu takutnya gini, ketika karya mereka itu ada, sudah tuh mereka nggak dianggap lagi. Dan itu pengalaman sama saya Bang. Judul lagu jadinya Kekasih Tak Dianggap ya. Dan itu pengalaman. Dan itu Bang temukan banyak elemen pemerintah berarti ya, bukan hanya kecamatan tapi juga ada kelurahan tadi. Ya bukan. Tapi Abang ada bikin manajemen, ketua kan ada pengurusnya, ada bidang-bidangnya, kan seharusnya bekerja bersama bukan Bang Lukman sendiri. Betul. Itu fenomena yang agak sedih. Kenapa yang? Terus terang Bang, kalau kondisi Karang Taruna, pengurus Karang Taruna itu Bang ya, untuk saat ini, saya dulu 5 tahun di Karang Taruna kelurahan, saya tidak pernah berpikir untuk ini itu. Yang penting saya kepingin menunjukkan saya punya karya. Tolong Karang Taruna sebagai lembaga kepemudaan bantu saya. Kepikiran saya seperti itu dulu Bang. Jadi sekarang ini kalau baru sadar kalau karya itu dibawa ke program pemerintah, selesai programnya kita pun habis. Ya, tapi tadi makanya di awal kami sudah tekankan bahwasanya tidak semudah itu ketika Abang punya program, punya inovasi itu langsung hilang saja semestinya. Nah, ini kan harus menjadi jawaban terhadap perkembangannya Bang Lukman. Tapi itu nanti bisa kita upayakan. Tapi yang perlu kami ingin tahu dengan pengendalian sampah sebagai bentuk antisipasi dari bencana alam di Bukit Tinggi khususnya, ini kan untuk menghasilkan ini kan Abang sendiri nih. Ada nggak orang yang memberdayakan tadi, orang yang mengumpulkan sampah, atau tadi ada pemuda-pemuda yang Bang minta untuk mencari sampah sebagai bahan baku, atau Abang sendiri yang langsung mencari bahan baku atau gimana? Sendiri Bang, ada kawan-kawan yang membantu itu membantu
karena kepingin dia berkarya juga bang, kenapa kesadarannya dari sini dan ingin ikut punya kreativitas. Itu seperti lingkungan SMP 2 itu dulu saya tuh. Oh, sempat ada sekolah SMP yang beli apa gimana produk abang ini sebagai kalau SMP 2 itu kan dulu dua bang saya ngolahnya sampah itu bang. Membuat kompos dengan sampah plastik itu. Kalau ya organik. Kalau dulu sampah plastik ini nggak sempat saya sodorkan ke SMP 2. Saya fokus dulu ke SMP 2 itu masalah kompos bang. Dan rencananya ada kedepannya untuk bagaimana mengelola sampah plastik ini kerjasama dengan SMP 2 kan. Kadarullah Bapak Mas Dalton Kokayo beliau pensiun. Dan sampai untuk kepala sekolah sekarang ini belum disodorkan. Baik, tapi ada potensi itu ya. Nanti kita bisa akan sikapi selanjutnya. Baik, Bang Lukman, tidak terasa karena kita juga terbatas waktu, mungkin belum maksimal Abang bisa menyuarakan kepedulian Abang terhadap sampah yang menjadi potensi kebencanaan kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi yang masih buang sampah di selokan, di drainase, dimanapun, itu akan menjadi bom waktu. Tapi ini menjadi jawaban bagi bom waktu untuk berhenti sekarang. Kalaupun Abang masih bersemangat, Bang Lukman. Insyaallah Bang. Baik. Yang semangat tetap. Baik. Tapi untuk pagi ini sudah berbagi cerita Bang Lukman. Nanti kita akan undang lagi Abang di kesempatan berikutnya dan kita follow up lagi di lapangan. Tapi di dialog kentongan pagi hari ini sudah hadir di RRI Bang Lukman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun berada, itu informasi di dialog kentongan edisi hari ini. Luar biasa, saya susah untuk menahan-nahan ya apa yang Bang Lukman sampaikan, tapi ini menjadi titik awal untuk kemajuan di Kota Bukit khususnya terhadap sampah, termasuk nanti ada upaya sampah-sampah yang dihasilkan setiap rumah. Nanti saya bawa sampah ke kantor RRI, Bang Lukman akan menampung sampah itu. Begitu juga Anda di rumah atau dimanapun, sampah itu bisa Anda pilah dan ini produk yang bisa Anda hasilkan. Saya pegang ini belum maksimal 100% ternyata. Bisa lebih dihasilkan luar biasa seperti pot-pot bunga yang dibeli di luar sana. Nah, nanti mungkin harga bisa dibanting oleh Bang Lukman ya. Baik, saya Mariksan mewakili pekerja untuk pagi hari ini. Ketemu lagi di dalam kentongan di edisi berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
bersama.